Hai Sobat Civil Engineering, kami akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja di area jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Fakfak. Terdapat beberapa fasilitas di Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Fakfak yang meliputi beberapa ruangan, yaitu ruang belajar, ruang membaca, ruang peralatan, ruang lab uji bahan, ruang lab uji aspal, ruang lab uji tanah, ruang lab hidrolika, bengkel pipa dan plumbing, bengkel perancang, serta ruang dosen yang dilengkapi dengan ruang musola kecil. Induksi K3 di saat praktek uji bahan, uji aspal, uji tanah, dan lab hidrolika. Mahasiswa diwajibkan memakai APD berupa baju lab, sarung tangan, sepatu safety, dan masker. Sedangkan induksi K3 di saat praktik peranca, survei, pipa dan plumbing, mahasiswa diwajibkan memakai APD berupa safety vest, safety helmet, safety shoes, dan sarung tangan. Untuk keselamatan kerja, taatilah rambu-rambu keselamatan kerja yang tertera pada setiap dinding ruangan. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Jika mampu, padamkan api dengan apar yang telah disediakan pada tiap pojok ruangan. Apar merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran kecil. Sedangkan hidran adalah sebuah instalasi pipa air bertekanan tinggi digunakan jika apar tidak mampu mengatasi kebakaran. Ikuti rambu jalur evakuasi yang tertempel pada dinding ruangan. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. Apabila merasakan goncangan gempa, berlindunglah di bawah meja atau struktur yang kokoh. Jika berada di luar, carilah tempat terbuka dan jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon. Segera pergi ke titik kumpul yang telah ditentukan untuk memastikan keselamatan bersama. Untuk kebersihan dan kenyamanan bersama, jagalah kebersihan lingkungan sekitar. Hindari membuang sampah sembarangan dan gunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dilarang merokok di dalam ruangan. Bagi yang ingin merokok, merokoklah di luar ruangan atau di area terbuka. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5/PRT/M/2014, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Maka itu, penerapan atau implementasi dari suatu pembelajaran SMK 3L sangatlah penting pada suatu kegiatan konstruksi. Jika hal tersebut diabaikan, maka faktor kelalaian dalam mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja akan terjadi seperti gambar berikut. Dapat dilihat, pekerja merokok pada lokasi kerja yang dapat menyebabkan kebakaran dan gangguan kesehatan bagi perokok ataupun orang di sekitarnya. Lantai kerja pada scaffoldingnya yang tidak kuat karena hanya beralaskan kayu. Besi dan sisa-sisa kayu yang masih saja ditaruh sembarangan akan mengganggu pekerjaan serta jika adanya kebakaran akan menghalangi jalur evakuasi. Namun, gambar-gambar berikut masih dari sebagian kelalaian yang sering terjadi pada kegiatan konstruksi. Jadi, kami sebagai mahasiswa mulailah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi
probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Bagaimana? SMK3L dalam dunia perkuliahan atau pembelajaran ini sangatlah penting, bukan? Terkhusus bagi kami yang bergerak di dunia konstruksi. Mari kita sama-sama menerapkan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan beraktivitas di lingkungan kampus, serta menciptakan SDM unggul khusus di bidang pendidikan. Kami selalu peduli dengan keselamatan dan kesehatan. Kami Safety First.